Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di daerah Bunga Gresik, tepatnya di area makam Raden Sakti Gunung Pentung. Konon Raden Sakti ini adalah masih keturunan Prabu Siliwangi daerah Jawa Barat. Gimana kisahnya? Mari kita lihat video yang berikut ini. Kita memasuki pintu masuk makam Raden Sakti yang di daerah Gunung Pentung. Oke, mari kita lihat ke dalam dan mengikuti sejarahnya. Sebagai salah satu daerah penyebaran agama Islam di pantai utara Jawa, Kabupaten Gresik banyak menyimpan objek wisata religi yang layak dikunjungi. Komplek makam Raden Sakti atau masyarakat Bunga dan sekitarnya menyebut makam Gunung Pentung. Makam Raden Sakti di komplek Gunung Pentung memang masih misterius keberadaannya. Tetapi menurut legenda dan cerita orang tua dulu bahwa Raden Sakti masih keturunan Prabu Siliwangi dari Harian Kencana yang ada di Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Beberapa dokumen dan tinggalan sejarah menyebutkan bahwa sejarah Raden Sakti ditemukan pada tahun 90-an yang didasarkan tulisan di buku yang ada pengurus makam Panjalu. Sebelum tahun 90-an, masyarakat Bunga dan sekitarnya hanya mengenal makam keramat ini dengan sebutan makam Mbah Pentung karena letaknya berada di daerah Gunung Pentung. Hal itu diceritakan oleh Bapak Yanto, pemerhati seni dan budayawan Gresik. Menurutnya, dari dokumen yang pernah dia baca, Raden Sakti memang suka berkelana melakukan perjalanan ke daerah-daerah dan sampailah di wilayah Bunga dalam rangka mencari jati diri. Dirasa menemukan tempat yang tepat, beliau menetap di situ dan berhasil mendirikan padepokan sebagai tempat untuk menenangkan diri dan syiar agama Islam. Berdasarkan buku sejarah, ketika Mbah Pentung datang dan menetap di Gunung Pentung, masyarakat sekitar masih menganut agama non-Islam atau dikenal Hindu atau Buddha. Dan Raden Sakti ini datang ke Bunga, di samping menenangkan diri juga mengembangkan agama Islam. Menurut ahli seni dan budayawan Bapak Yanto, dipilihnya tempat penyebaran agama Islam di kawasan Bunga sebab di tempat itu terdapat sebuah gunung yang banyak begal. Sunan Giri menguji keberanian muridnya yaitu Raden Sakti untuk memberantas begal tersebut. Karena Raden Sakti juga muridnya Sunan Giri, Raden Sakti dengan modal pentungan berangkat ke gunung dan berhasil menaklukkan para perampok dan begal-begal di kawasan tersebut. Maka kawasan tersebut dinamakan Gunung Pentung yang masuk Kecamatan Bunga. Singkat cerita, hingga suatu saat utusan dari kerajaan Pajajaran memenuhi Raden Sakti dan memintanya menjadi raja. Namun Raden Sakti menolak utusan tersebut sebab sudah berjanji kepada gurunya Sunan Giri akan menyebarkan Islam di wilayah Kecamatan Bunga. Dengan berat hati, utusan tersebut pulang ke Ciamis sambil melaporkan kondisi Raden Sakti. Tidak hanya menyebarkan agama Islam saja, Raden Sakti juga mengajarkan perilaku sosial baik, tata krama, dan mempertahankan kebudayaan. Salah satu peninggalan yang masih dipertahankan yaitu tradisi selamatan untuk merayakan Haul. Karena Raden Sakti berasal dari daerah Pajajaran suku Sunda,
Maka tidak heran kalau para peziarah-peziarah di sini banyak orang yang berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat. Di kompleks makam tersebut juga terdapat makam sesepuh dan para pengikut Raden Sakti. Misalnya dalam cungkup utama terdapat makam Raden Sakti yang keturunan Pajajaran Prabu Siliwangi dan para cantrik-cantriknya, Mbah Gampang, Mbah Mireng, Mbah Maryam, dan Mbah Singorono. Untuk saat ini beberapa tradisi yang sering dilakukan untuk merayakan haul Mbah Raden Sakti yang bertepatan dengan Hari Raya Ketupat, yaitu Hari Raya Idul Fitri ke-7. Dan banyak acara digelar waktu hari haulnya Raden Sakti. Oke, terima kasih. Itu tadi sekelumit kisah sejarah tentang Raden Sakti. Mari kita jaga budaya-budaya Nusantara, makam-makam Nusantara. Jangan sampai makam-makam keramat ini dialihkan nama dan dijadikan makam-makam Ba'alawi. Ingat itu. Sampai jumpa. Ciao.